wajib kita ibadahi. Takutlah kepada Dia, takut untuk mendekat kepadanya, serta selalu ingin mencari ilmu-ilmunya dan memahami semua isi-isi dari Al-Quran, serta salawat serta salam tidak lupa selalu kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Semoga kelak kita tetap selalu berharap dianggap sebagai umatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga Allah ridho kita untuk masuk ke dalam surganya tanpa hisab. Amin. Ini Allah. Untuk saat ini Dinar ingin membahas tentang mungkin rumah tangga ya. Berat memang. Kalau dibilang rumah tangga itu tidak berat ya pasti tetap berat. Iya, penuh dengan ujian ya, tidak mungkin ya. Selama hidup kan memang gitu, Allah selama kamu hidup di dunia Allah uji. Namun Allah uji itu semampu kita. Tidak mungkin Allah memberikan ujian itu tanpa kita mampu untuk melewatinya. Seperti yang telah diujikan kepada Rasulullah sang utusan Allah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau hanya diuji Allah, yaitu hanya sakit panas. Setahu Dinar, sepaham Dinar ketika saya masih mempelajari ilmu hadisnya, yaitu diuji panas. Dua ujian, yaitu pertama diracun, yang kedua panas. Namun panas beliau Masya Allah, karena Allah memang memberikan ilmu lebih kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu memang dua kali ya panas itu. Maksudnya dua kali itu panas dari manusia biasa. Kalau kita kan panas paling mentok itu 40 derajat. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu 80 derajat. Sampai wallahu alam bisawab, karena ya saya belum pernah bertemu dengan Rasulullah, namun selama saya mempelajarinya seperti itu. Lalu kedua yang pertama kan diracun, kedua itu panas. Yang diracun itu pasti diracun itu orang yang tidak suka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kan umat Rasulullah bakal ada yang diracun, intinya seperti itu. Mungkin diracunnya satu sebagai bahan percobaan, yang kedua karena tidak tahu ilmu, makan makanan sembarangan seperti itu. Mungkin Allah alam bisawab. Lalu untuk yang rumah tangga tetap pasti ada ujian-ujian itu. Oh ya, untuk menjadi umat, dianggap umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memang kita harus mengikuti sunnah beliau ya. Sunnah beliau apa saja, yaitu salah satunya berumah tangga. Kalau tidak berumah tangga berarti bukan, tidak dianggap sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam berumah tangga itu memang saya rasa ya tetap ujian ya ujian orang tua, mertua, suami, istri, anak, ya sampai kapanpun hidup dia ini kan ujian, memang untuk menambah rasa iman kita kepada Allah, bahwa Allah itu benar-benar ada, bahwa Allah itu memang benar-benar satu dan tegak berdiri sendiri seperti itu. Allah menghalalkan untuk berumah tangga pasti mempunyai tujuan juga. Kenapa? Karena manusia biasa diberikan nafsu oleh Allah seperti itu. Jadinya ya memang berumah tangga itu niatkan yang pertama itu karena Allah pasti. Yang kedua tetap sunnah ya, sunnah yang berpahala, karena berumah tangga itu merupakan sumber pahala sampai akhir hayat. Mungkin kelak sampai di surganya Allah. Amin. Kalau lalu seperti apa saja ujian-ujian ya berumah tangga itu ya pasti tetap dari orang tua itu pasti, dari mertua itu pasti, dari anak itu pasti, dari suami, dari istri itu juga pasti. Dan ini juga baru memahami ketika
belum ya, hanya secuil saja saya mempelajari Al-Quran dan hadis. Karena saya mempelajarinya masih memahami. Jadi untuk isi Al-Quran itu, untuk menghafalkannya jujur saja saya belum hafal, namun saya mempelajari ya alhamdulillah saya mendengarkan dari ya guru-guru saya, para murid-murid dari guru saya. Ya intinya saya hanya penciplak saja. Ternyata ya itu berumah tangga itu ya memang sulit ya berat, kalau dibilang berat, tapi ya Allah kuatkan kita terus kan, bahwa ujian di dunia ini hanyalah sesaat. Untuk yang sudah berumah tangga memang saya rasa memang harus sudah jauh dengan orang tua dan keluarga. Maksudnya keluarga yang gak bisa suami istri itu bukan ya, maksudnya keluarga dengan keluarga yang itu dari anak ibu kita, dari anak orang tua kita kan. Orang tua kita kan tidak hanya mempunyai anak satu ya, banyak, jadinya kan ya memang tetap harus pisah gitu intinya gitu. Allah kan memang menganjurkan untuk pisah, dan Rasulullah ketika menikahkan anak-anaknya memang beliau itu memisahkan anak-anaknya. Walaupun seperti saya mendengar itu anak beliau, anak Rasulullah SAW, siapa mas, yang Ali sama Fatimah, insyaallah nanti. Ali sama Fatimah, Ali bin Abi Thalib serta Fatimah anak, insyaallah pokoknya intinya anak beliau itu juga dipisahkan dari beliau, walaupun hidupnya sangat miskin ya anaknya. Ali kan tidak mempunyai apa-apa. Bukan Ali ya, pokoknya intinya itu anak Rasulullah SAW itu dipisahkan, walaupun berat pasti berat gitu. Hidupnya memang miskin seperti itu, memang itu dicontohkan Rasulullah gitu, memang harus dipisahkan ketika sudah menikah, pisah. Kalau orang desa kan juga gitu ya, kalau sudah menikah sebaiknya pisah dengan orang tua. Lalu ya yang saya rasakan sendiri, ya enggak harus, semua pasti merasakan, enggak hanya saya. Karena maksud seseorang kan Allah juga sudah bilang, janganlah kamu berharap kepada manusia, berharaplah hanya kepada saya, berharap kepada Allah saja. Jadi kan kenapa? Karena manusia itu terkadang tidak tahu maksud kita mau bagaimana ketika kita pagi-pagi tidak melakukan aktivitas sama kayak gitu kan, bisa jadi karena capek, bisa jadi karena sakit, bisa jadi lagi malas seperti itu. Namun Allah tahu maksud kita itu ketika kita leren, ketika kita istirahat seperti itu, Allah tahu karena kita capek. Tapi kan kalau manusia tidak ya, pengennya diforsir, suruh kerja dan kerja terus gitu. Nah itu joleran lah, urip iki harus kerja terus ya. Seperti halnya saya sendiri, ketika saya bermain HP itu pasti juga bertujuan, karena saya di ilmu kesehatan, jadinya saya jujur kalau tidak promosi tetap nggak tahu ya seseorang kok dapat ilmu iki saka ngendi. Tujuan saya tetap, saya mendirikan rumah sehat Nabila itu kan juga pasti bertujuan, nggak mungkin lah saya tidak mempunyai tujuan. Terus saya promosikan itu pasti juga bertujuan. Tujuannya apa ya, tetap ya untuk menyelamatkan sesama.
Kan Allah sudah juga berfirman, ya pokoknya kita sebagai umat muslim dianjurkan untuk membantu sesama. Sebarkanlah ilmu itu walaupun hanya satu ayat, seperti itu, jika itu bermanfaat untuk orang lain. Nanti kan yang menghitung pahala kita kan Allah sendiri. Kita kelak mempunyai raport sendiri, seperti itu. Seperti hanya ya jujur saja, kan Dinar ya masih dekat sih dengan orang tua. Ya tak akui orang tua saya baik, masya Allah. Menjadi orang tua itu saya rasa benar-benar menjadi my inspiration. Jadi inspirasi saya, benar-benar menjadi inspirasi saya. Namun kan ketika kita masih dekat orang tua kan tetap, terutama ya keluarga, orang tua kan masih punya anak yang belum menikah, masih seperti itu, ya pasti tetap itu ya pasti ada jeleknya lah, nggak mungkin, karena Allah sudah menyebutkan, Allah tahu maksud kita, namun manusia tidak tahu maksud kita. Jadinya tidak dijelaskan kenapa kok aku mainan HP, kenapa kok aku kadang leren, capek, karena Allah juga sudah menyebutkan bahwa manusia itu ya istirahat, memang harus waktunya istirahat, gak iso nak dikerja forsir terus. Begitupun alam ini ya, Allah kan juga menganjurkan jangan takut kepada makhlukku, namun rawatlah dia. Aku tidak akan pernah marah, intinya itu Allah tidak akan pernah marah, karena Dia Maha Pengasih dan Penyayang, Maha Baik, Maha segalanya. Kita manusia biasa mempunyai batas kemampuan. Namun Rasulullah, masya Allah, orang yang mendekati sempurna. Allah sebutkan, makanya Rasulullah seorang hamba dan agak mau bersanding dengan Allah. Namun kita